Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusin Drawan dengan NIM 2605012121401 405. Di sini saya akan menjelaskan terkait praktikum aplikasi GIS, yang dimana pada pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana cara mengunduh data Batnas. Pertama, login ke Inagio Portal, kemudian masuk ke bagian unduhan, kemudian pilih Batnas, kemudian cari kota yang ingin diunduh. Di sini saya mengunduh kota Semarang. Kemudian setelah hasilnya keluar, kita dapat mengunduhnya dengan memilih salah satu jenis dari ketiga ini. Sebelumnya saya sudah mengunduhnya dengan versi v1.1. Kemudian kita berlanjut ke QGIS. Pada QGIS ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana cara menampilkan data vektor dan juga data raster derivatif. Pertama, kita open data source, klik bagian vektor, kemudian masukkan data SAP. Di sini merupakan data Indonesia SAP. Kemudian kita klik tambah, akan menampilkan data dari Indonesia. Kemudian untuk mencari tempat yang kita inginkan, yang dimana kita akan mencari kota Semarang, kita dapat menggunakan open attribute table, yang mana kita akan dapat mencari kota yang kita inginkan dengan menggunakan fitur ekspresi. Sini, kemudian kita cari files bidang dan nilai, dan kita cari provinsi. Kemudian kita klik sama dengan dan unique. Kemudian kita cari misal Jawa Tengah. Oke, kemudian kita pilih select feature. Sini akan terpilih provinsi dari Jawa Tengah itu. Kemudian jika ingin menghapus dari select features itu, dapat menggunakan di select all features ini. Kemudian jika kita ingin mencari tempat yang lebih kecil lagi, kita dapat menggunakan yang tadi, select features by expression. Kita masuk ke menu bidang dan nilai, dan kita pilih kabupaten. Kita akan mencari kota Semarang. Hari ini kita cari kota Semarang. Kemudian kita select features. Sini akan terpilih kota Semarang itu. Kemudian kita juga dapat mengidentifikasi menggunakan identifikasi fitur. Kita dapat mencari lokasi berdasarkan klik yang diinginkan. Seperti ini, kota Jepara. Dapat terlihat fitur-fiturnya di sini, mulai dari ID, kabupaten, kodenya, dan ibu kotanya apa. Kemudian kita dapat menghilangkan ini dengan mengklik ini. Kemudian untuk mengekspor kota Semarang ini, kita dapat melakukan dengan save selected feature. Di sini kita dapat menamai crop kota Semarang. Kita dapat simpan sesuai kemauan kita sendiri. Dengan format SAP. Dan kita klik OK. Sini akan muncul layar baru berupa potongan dari kota Semarang itu. Kita dapat mengan checklist untuk memperoleh dari potongan kita. Kemudian untuk yang provinsi Jawa Tengah tadi, kita dapat memunculkan seperti label dan lain-lain dengan cara hal yang seperti sama. Kita pilih provinsi dengan hal ini, kita cari Jawa Tengah. Sini kita dapat munculkan warna dan juga simbologi yang sebelumnya kita harus crop terlebih dahulu dengan cara sama yang seperti tadi. Kita export dan select features dari crop Jawa Tengah. Kita simpan sesuai tempat yang kita inginkan. Format SAP juga. Dengan checklist Indonesia-nya, dan kita dapat memunculkan simbologi label dengan cara menu properties. Kemudian kita turun warna terlebih dahulu di simbologi, kemudian pilih dikategorikan.
kemudian kita pilih kabupaten dan warna sesuai keinginan, kita klasifikasi, kita apply. Di sini dapat terlihat masing-masing kabupaten. Untuk memunculkan simbol label, dapat mengambil label, kemudian pilih single label, pilih nilai berupa kabupaten, kemudian di sini kita dapat mengganti font yang ingin digunakan, kemudian kita dapat mengatur ukurannya dan juga warnanya. Di sini saya akan menggunakan warna kuning saja sepertinya agar terlihat jelas. Klik apply. Oke. Ini dapat terlihat dengan jelas dari Cilacap, Banyumas, Wonosobo, Demak, Jepara, dan lain-lain, dan Kota Semarang. Kemudian di bagian pada atribut kita juga dapat menampilkan fitur-fitur yang diinginkan seperti menampilkan semua fitur, memfilter, dan juga menyaring atau mencari berdasarkan ekspresi atau kata yang ingin kita pilih. Kemudian kita akan menambahkan raster dari wilayah Semarang dengan cara kita bagian raster, kemudian kita cari data yang telah kita unduh tadi, kemudian kita tambah. Di sini akan muncul data TIFF atau raster dari wilayah Kota Semarang. Di sini kita akan mengcrop data ini dengan cara masuk ke raster, kemudian bagian ekstraksi, dan potong berdasarkan lapisan pelindung ini. Dan kita masukkan Kota Semarang, kemudian klik jalankan, close. Kemudian ini kita naikkan, dan ini kita checklist. Sini sudah terlihat data yang sudah terpotong atau tercrop di wilayah Kota Semarang. Di sini kita dapat memunculkan warna juga atau simbologi dengan cara klik properties, kemudian pilih simbologi dan ubah tipe render menjadi pseudo color, dan ini pita 1, kemudian atur warna sesuai yang diinginkan. Di sini saya menggunakan greens dan kita apply, kemudian dapat terlihat dari perubahan warna di wilayah Kota Semarang ini. Di sini kita dapat lihat nilainya yang berupa ketinggian yang dapat berubah-ubah, dimana semakin gelap nilainya maka nilainya semakin besar. Mungkin sekian dari saya yang bisa saya jelaskan, mulai dari menampilkan data vektor berupa SAP wilayah Indonesia yang kemudian di crop, kemudian menampilkan data raster berupa data TIFF di wilayah Kota Semarang, kemudian mengatur simbologi mulai dari label dan warna. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.